Saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Punya anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalah 'alal khair wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi shalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asyatis, para muallimin, hadir duduk di tengah kita, akhina fillah Kiai Haji Iwan Suryana, Al Ustad Syarif Fadilah, Al Ustad Muhammad Soleh, para sesepuh, para pimpinan masyarakat, kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirah, wabil khusus segenap panitia malam peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kami muliakan. Saya bujang di daerah sini nih, Bu. Ya, jadi kalau yang kenal waktu saya main waktu bujang, insya Allah masih mukanya rada kenal, karena muka saya nggak berubah dari dulu, mengawet tua. Ya, jadi bujang di sini, ngajar di sini, ya, ketemu Ustaz Soleh, Ustaz Syarif Fadilah, ya, dan dulu ngajar juga di Musola Al Ikhlas, kalau nggak salah, juga ngajar di Masjid Al Istiqomah. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi, ya, bahagia sekali bisa datang ke tempat ini. Ini tega banget nih, kagak ada bangku. Kalau ada bangku boleh agak santai jadi. Nah, apa aja deh. Basah. Ya, ya. Maafin di depan. Maafin. Samaan ya, ibu duduk, bapak duduk, saya duduk juga deh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kehadapan Allah karena detik ini kita dikumpulkan di acara yang paling mulia dengan niat-niat mulia, membaca bacaan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita manusia-manusia mulia dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan pada manusia paling mulia yang mengangkat kita kepada kemuliaan, dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita rayakan ini peringatan Maulid, ya Bu, ya Bu. Maulid apa Bu? Maulid apa Maulid? Wah, nggak ada jawab Pak. Maulid apa Maulid Pak? Tahlilan. Oh, kelahiran, ya, kelahiran. Maulid kelahiran, ya. Nah, jadi seringkali kita datang Maulid, kemana-mana datang Maulid. Ketika ditanya Maulid apa? Maulid, ya Maulid, ya Maulid apaan? Ya kumpul, terus baca Maulidan, terus dengar ceramah, terus makan kebuli. Maulid itu, Islam saya Maulid begitu. Kelahiran Nabi kita perayain, begitu kan? Ah,
sedikit saya terangin. Maulid isim masdar yasluh li zaman wal makan. Maulid itu kata dasar yang berarti tempat tapi juga berarti waktu. Jadi kalau maulid Nabi, ini sekalian belajar Pak ya, jadi ngaji aja itu bukan ceramah ya. Maulid itu bisa diartikan waktu, bisa. Jadi kalau maulid Nabi 12 Rabiul, hari kelahiran Nabi. Tapi maulid juga artinya tempat Pak. Jadi jangan bilang maulid itu cuma sekedar waktu dan kelahiran. Maulid juga berarti tempat. Maulid Nabi di mana? Di Mekkah. Di dalam maulid tiba ada kalimat mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tempat kelahiran Nabi bukan 12 Rabiul Awal. Tempat kelahiran Nabi adalah Mekah. Gitu ya. Nah, ada juga maulid, tapi ada juga orang yang bilang ya maulud, ada mauludan. Nah, maulud isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Kalau maulud Nabi yang dilahirkan adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi maulid boleh Pak, boleh Bu, maulid boleh, boleh maulud, maulud boleh, maulid yang nggak boleh mulut. Ya, gimana itu maulidnya? Payah, bingkisan doang, nasi kotak. Ya, gimana sih itu maulid? Wah top, kebuli dagingnya, masya Allah. Yang dia tahu itu doang udah. Ya, nah, jadi maulid baginda Rasulullah adalah hari dan tempat baginda Rasulullah dilahirkan. Ya, nah, jadi kita belajar sedikit tentang maulid. Ya, kita hadir maulid pasti karena mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah rasa cinta seorang itu pasti ada tandanya, betul? Nah, Nabi mengajarkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku punya ciri dia hidupkan sunnahku. Pak bengong aja, beb utang. Orang kalau cinta hidupin sunnah Nabi, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ngidupin sunnah Nabi yang gede-gede nggak ada ya. Nabi nahan lapar, Nabi baca Quran sampai kana yarka fil mi'ah. Nabi ruku kalau sudah baca 100 ayat, 100 ayat baru ruku. Saya mau tanya, Yasin berapa ayat? 83. Pernah gak satu rakaat satu Yasin? Tuh, coba. Saya pernah nyobain tuh satu rakaat satu Yasin, lumayan ngambang. Ya, kaki kebas. Ya, cobain. Nabi pernah sampai setiap sembahyang sunnahnya karena yarka fil mi'ah. Sembahyang sunnatnya aja dia 100 rakaat, ya satu rakaatnya baru 100 ayat baru dia ruku. Wa ruku'uhum ya mislu qiyami. Rukunya lamanya sama sama dirinya. Allah. Hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam. Sampai bengkak kakinya lantaran lama berdiri. Manusia yang akhlaknya paling bagus, manusia terbaik di dunia, manusia yang telah diampuni segala dosanya, manusia yang sangat tinggi derajatnya, sembahyang bengkak. Saya juga yakin di sini banyak juga yang bengkak. Semurat masing-masing deh. Kita gimana mau bengkak Pak, Bu? Gacoan kuliah kulhu. Kuliah kulhu tuh kadang-kadang juga nggak baca, betul nggak? Gimana mau bengkak? Ya, kalau yang begitu-gitu nggak ada. Tapi kan banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditinggal. Ya, minum pakai tangan, makan
Ini saya ngajar di masjid-masjid, orang minum tetap aja tangan kiri juga. Ya, sakit kali. Ya, minum tangan kiri, biasa aja tuh, tenang aja tuh. Ya, tangan kiri dia. Makan tangan kanan, minum. Ya, kadang minum sambil diri. Ya, sambil diri minum. Ya, ini nih sunnahnya duduk. Baru sekarang saja ketemu penemuan bahwa orang yang minum dalam kondisi berdiri ternyata airnya tidak akan masuk ke dalam rongga-rongga sampai dalam tubuhnya, dan efektif airnya tidak akan sempurna. Tapi ketika kita duduk, alhamdulillah semua air kita bakalan terserap dengan dalam tubuh dengan baik. Tapi Nabi dari dahulu sudah ngajarin minum duduk, makan duduk, tangan kanan, minum tangan kanan. Ya, kalau masuk rumah, assalamu. Ini yang udah jarang nih. Ya, ini Ustaz Soleh, Ustaz Dila nih dulu ngaji sama saya. Ya, kalau ada yang berani masuk rumah saya nih nggak assalamualaikum, ya saya usir. Anak aja berani masuk rumah nih nggak assalamualaikum, saya usir. Rumah gue bukan kandang ayam, rumah gue bukannya kandang ikan, bukan kandang ya kucing. Kalau ayam masuk nggak pakai assalamualaikum wajar. Ini rumah gue bikin nggak boleh masuk, jangan cuma ditulis doang. La tadkhulu qablas salam, jangan masuk sebelum salam. Ada pelangnya gede. Anak masuk nggak assalamualaikum, bini masuk nggak assalamualaikum, ente masuk nggak assalamualaikum. Memang rumah kita rumah ayam? Masuk assalamualaikum. Doain orang tua kita yang ada dalam rumah, assalamualaikum, salam Allah buat dirimu. Kita sebagai orang tua doain anak kita tiap hari, waalaikumsalam. Subhanallah, anak doain, bini doain, suami doain, betah di rumah. Anak gak ada yang betah, bini gak ada yang betah, bapaknya gak ada yang betah, gak ada yang assalamualaikum. Sekalinya assalamualaikum bukan assalamualaikum, tok 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 tok, assalamualaikum, assalamualaikum, betul gak? Kum aja, ya. Apa artinya bahasa Arab assalamualaikum? Saya belum tahu tuh, ada di kamus assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kecepatan, ya. Besok assalam, ya kita jawabin tuh waalaikumsalam, ya. Bukannya galak, bukan, hidupin sunnah Nabi, ya. Yang kecil-kecil aja deh, ya. Masuk kamar mandi kaki tuh tahu tuh, ya. Besok perhatiin, ntar kalau masuk kamar mandi perhatiin Bu, ya. Masuk kaki, keluar bener nih, bener nih. Coba ya, kebelet. Coba ya, nggak gampang Pak. Kalau salah kaki keluar, ya tempat-tempat buruk kiri dulu. Ada orang nih mau naik bis, pas turun dibilangin, Mas, kalau turun bis kaki kiri Mas. Nggak bisa, agama ini ngajarin kaki kanan, mana ada kaki kiri. Enggak, kalau yang ya tempat baik benar kaki kanan. Nah kalau turun bis kaki kiri Mas, percaya deh. Nggak bisa, agama aneh kaki kanan. Wah, dia turun kaki kanan, jatuh Pak, berdarah-darah. Akhirnya temennya bilang tuh kan, aneh bilangin kaki kiri, jangan kaki kanan. Itu nggak denger sih, masing juga ngelawan. Nih kaki kanan begini nih, sampai belarakan, sampai berdarah-darah. Gimana kaki kiri? Mati gue. Ya, jadi yang kecil-kecil tuh Pak, ya. Masuk kaki kiri, ya. Itu tempat-tempat kotor, pakai sendal, ya. Tutup pakai pala kita nih, pakai peci, atau pakai selampe, atau pakai
pakai anduk, pakai apa aja, tutup pala kita. Masuk kamar mandi, tutup pala kita, tutup pala. Sunnahnya takdiyatul roksi, tutup pala. Pakai sendal, siapin sendalnya buat kamar mandi nih, siapin ya. Jangan langsung nggak pakai sendal, pakai sendal. Tempat kotor tuh ya, tuh tempat kotor. Di dalam kitab Bajuri disebutin tuh ada satu hadis ya, demi Allah itu kalau yang nggak nutup palanya pakai peci, setan kencingin palanya. Kata Sayyidul Walid Habib Abdurrahman waktu anda ngaji, kata Walid, ente punya cucu nih, sayang banget sama cucu, saya nggak? Ini saya udah begini kita udah kakek nih Pak. Alhamdulillah. Iya kelihatan wajah kakek, kelihatan tua. Ya. Ini kelihatan nih udah kakek nih Pak. Ya. Kalau kita sayang sama anak, sayang sama cucu, masya Allah sayangnya, kangennya. Tapi kata Sayyidul Walid, biar kata kita sayang sama cucu nih, cucu kencingin pale kita, kesel gak? Ini paling sayang banget nih kita sama cucu, kita gendong pale kita dikencingin, kesel juga. Nah kata Habib Abdurrahman, ente dikencingin sama cucu aja nggak mau, apalagi dikencingin sama setan. Masa mau dikencingin sama setan? Mau Pak? Mau? Besok kalau masuk kamar mandi tutup, pakai peci. Kalau nggak, dia nggak usah peci yang bagus-bagus, siapin aja gantung situ ya, pakai peci. Sayyidul Walid pakai anduk ya. Ini sunnah-sunnah yang udah jarang banget nih orang lakuin, betul nggak? Mana ada orang masuk kamar mandi pakai peci? Lo mau kemana ngaji? Ya. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal, baca tuh, apal tuh. Mana pas lagi masuk nggak diapalin, dilupa aja ya. Ya Allah Pak, Sayyidul Walid pernah ngomong, man yulawin ma kharaja min ghaitina wa baulina, man yulawin hada. Siapa yang mewarnain yang keluar dari kotoran kita bisa warna kuning begitu? Makanannya beragam-ragam, betul? Siapa yang mewarnain? Siapa yang pakai ngebagi-bagi mana yang manfaat, mana yang kagak? Yang manfaat masuk ke tubuh, yang kagak kebuang. Siapa yang ngebelah-belah? Yang berat keluar di belakang, yang ringan keluar di depan. Coba kalau terbalik. Kebayang sama kita kalau kebalik tuh, yang berat keluar di depan, mati kita Pak. Nah kalau yang ringan keluar di belakang, kayak apa susahnya hidup? Masa cuman sekedar begitu aja nih keluar baca alhamdulillah alladzi adhaba anni ada wa afani, masa nggak bisa? Alhamdulillah deh minimal baca. Entah kalau kita susah buang air kecil, buang air besar, meninggal cuma gara-gara buang air besar, ya wajar. Dapat nikmat kagak ada syukurnya, keluar langsung bebas, enak, begitu. Baca Pak, ini biar kata kecil-kecil jalanin ya, nggak gede-gede deh urusan yang besar-besar, yang kecil-kecil nih yang sunnah-sunnah kita jalanin. Ini termasuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Wa min akbari sunnatin nabi ihya'ul ilmi. Sunnah yang paling terbesar adalah hidupin ilmu. Pak ajarin anaknya Quran ya. Bu, bunda, ajarin anaknya Quran ya. Nabi pernah nanya sama Jibril, ma thawabu man 'allama waladahul Quran. Ya Jibril, kasih tahu nih pahalanya anak kalau bapaknya ngajarin Quran, pahalanya gimana sih? Kata Jibril, Quran sayun azim. Quran ya Rasul, ngajarin Quran, iya, pahalanya kayak apa tuh ya Jibril? Wah, kalau urusan begini kayaknya nggak tahu deh. Anda tanya dulu sama Allah deh. Baik, Jibril nanya sama Allah. Allah kasih tahu Jibril, Jibril kasih tahu Nabi Muhammad. Kata Jibril, wahai Rasulullah, Allah titip salam buat dirimu, seorang ayah, seorang ibu yang ngajarin anaknya Quran, maka baginya sama seperti pahala 100.000 kali haji. 100.000. Kita mungkin belum tentu bisa pergi haji karena nggak ada duit, betul? Mungkin juga yang udah daftar nggak keburu waktu karena masa tunggunya 30-40 tahun. Tapi kita udah dapat pahala haji kita.
100.000 kali haji. Cuman nggak disebut haji doang, mehajan enggak, tapi pahalanya mah udah dapet. Ngajarin tuh. Nah, sini nak. Gue dari tadi ngeliat lu handphone aja, pagi, siang, sore, lu dibangunin susah. Kira-kira handphone nyala lu bangun. Ini yang nyengir-nyengir kayaknya pelakunya nih. Bangunin susah, bangun tidur yang dilihat handphone. Ya, makan sambil main handphone. Nah, sini nak. Coba deh ya, baca Al-Fatihah aja. Siapa nak yang bacain Fatihah kalau ayah nggak ada? Ayah girang nak, kalau sampai ayah meninggal, lu masih ingat bacain Al-Fatihah buat gue? Ya bu ya. Nak sini nak. Coba baca Yasin deh. Ibu pengen denger baca Yasin. Bu, biar katanya Muhammad ZA enak banget suaranya. Bacanya indah banget. Enak bu, enak. Girang, tapi nggak girang-girang banget. Ada anak orang baca Qurannya cakep banget. Ya, makhrajnya bagus banget. Girang tapi nggak girang-girang banget. Coba kalau darah daging kita, penerus kita, ya, bin kita bisa baca Quran depan kita, ya Allah, girang, haru, seneng, kayak apa hati kita. Saya pernah datang waktu lagi ada seorang jenderal meninggal, diundang, zaman kaset dulu. Saya datang, katanya dari mulai siang nggak ada yang bacain Yasin, yang bacanya kaset. Yang baca kaset, anaknya nggak ada yang bisa baca Yasin. Kaset habis, putar lagi, kaset habis, putar lagi, kaset habis, putar lagi. Subhanallah, nggak ada. Pernah ikut tahlilan sampai ke Tangerang. Di Tangerang tuh sampingnya anaknya. Kita udah baca kemana, dibaca kemana. Kenapa yang dibaca Indonesia? Dia baca betulan nih, ini kupingannya masing. Ini bukan lagi ngomong bohong. Ya asin. A-nya banyak tuh. Ya asin. Emang siapa yang ngasinin? Gak bisa. Kita boleh girang tuh orang lain bisa baca Quran, tapi kalau anak kita bisa baca Quran, Masya Allah, 100.000 kali haji. Terus apalagi ya Jibril? 100.000 kali umroh. Ya Allah, pengen banget umroh. Pengen bu? Pengen? Amin. Mudah-mudahan. Pakai duit siapa? Ya. Kalau umroh gampang bu. Mau saya kasih tahu ilmunya? Mau. Tahun depan undang saya lagi. Ya. Dan saya kasih tahu ilmunya. Ya. Bagaimana caranya bisa pergi haji? Bagaimana caranya bisa pergi umroh? Bahkan saya ngajarin orang bagaimana bisa caranya bikin pondok. Saya bikin pondok di Kampung Nanggela, Desa Sukmajaya, Tajur Halang, Bogor. 7 tahun gratis. Makan saya tanggung. Santri sekarang 80 orang. Ya. Alhamdulillah, saya didik adik saya bikin pondok, jadi sekarang. Anak murid saya bikin pondok, jadi sekarang. Ya. Makanya saya pengen ya, kali ada Ustadz Soleh, Ustadz Tila ini bisa bikin pondok. Amin. Ya. Saya baru lihat nih, gemuk banget. Ya, bininya nggak bisa ngurusin loh. Ya, ini berarti bininya nggak bisa ngurusin dia, bisanya gemukin. Ya, kalau bini saya jago ngurusin saya pak, sampai segini nih, kurus kering. Jago ngurusin, bukannya jago nggak ngurusin, bukan. Ya, jago bikin kurus, jago. Ya, sampai segini kurusnya nih pak. Ya. Tapi kurus juga bahagia. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ya. Di sini ada majelis Quran katanya. Mushola Al-Ikhlas ya. Iya. Ya Allah, beruntung nih, ya, para ustadz mau turun tangan ngajarin Quran. Ya. Bu, ajarin anak kita Quran. Ya, jangan girang. Makhrajnya cakep. Buat apaan ente? Bagus banget makhrajnya, tajwidnya bagus. Nah, anak gak bisa baca Quran. Bacanya lancar kagak? Apa kagak? Masa itu kebaikan cuma berhenti di mulut kita?
Kita ini produk orang tua. Orang tua kita yang bisa bikin berhasil sampai bacaan kita bagus, betul? Orang tua kita girang punya orang kayak kita, mau sholat, mau ibadah, mau baca Quran. Orang tua kita biar kata di hari ya di kuburan yakin bakalan dapat pahala yang kita lakuin. Tapi siapa kita? Kita kalau mati ada gak yang bacain Fatihah? Ada gak yang sholatnya gak bakal disuruh? Ada gak yang baca Quran? Orang tua kita berhasil didik anaknya kayak kita. Subuh nggak bangun pakai disiramin. Dulu nggak bangun subuh pakai disiramin. Ya, sekarang nggak bangun subuh didemin aja tuh anak. Tar anak ente ketika nggak ada, nggak bisa sembahyang subuh, nggak bisa sembahyang 5 waktu. Jangan lihat kita Pak, saya nggak bangga jadi kiai. Kenapa? Nah, ini mah berhasilnya bapak saya, ibu saya. Saya belum berhasil. Saya berhasil kalau bikin anak saya lebih baik daripada saya. Ini bapak-bapak nih, saya punya pikiran sama bapak-bapak. Nih, saya tawarkan, betul gak bapak-bapak? Lihat anaknya, segimanapun anak kita bakalan pengen anak kita lebih baik daripada kita. Betul gak? Ini bapak-bapak nih, gak ada pikiran ente kecuali ente cuma pengen anak ente jauh lebih baik daripada aneh. Kalau ada yang ngalahin aneh kesel. Kalau ada orang yang lebih hebat dari aneh kesel, kadang suka getek. Tapi kalau anak aneh lebih alim, anak aneh lebih berkah, anak aneh lebih unggul dari aneh girang. Makanya aneh bilang anak aneh, belajar sono ke Tarim. Nggak usah pakai pulang lo. Kalau belum sampai alim, dia baru pulang 7 tahun di Tarim, di Ahqaf. Bapak lo nggak bisa ke sono, lo ke sono. Jangan ngomong duit sama gue. Pala jadi kaki jadi pala. Gue doa ya, usahain buat lo. Kenapa? Kita pengen lihat anak kita jauh lebih berhasil dari kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita, Pak. Lihatin anak-anak kita, Pak. Coba bacain, dia baca Quran depan kita. Ya Allah, aneh biar kata sibuk ngajar, aneh kasih waktu aneh. Sini. Baca. Lo pulang ke Tarim, oke. Lo baca kitab sini fikih sama gue, tauhid sama gue, baca. Jangan lo belaga alim, lo nggak mau ngaji tetap. Ya, nggak bisa, tetap harus nuntut ilmu. Pas dia bisa baca, ya Allah, girang. Anak kita lahir dari buah cinta, rasa cinta kita bisa lebih baik dari kita. Ya, makanya bayangin Bu, wajah anak-anak kita, mudah-mudahan dia jadi makhluk-makhluk yang Allah cintain, Allah pelihara, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah berikan dia keberkahan dalam hidupnya. Ya, di antara guru-guru nih, ada yang ngajarin Quran, nih biar kata orang tuanya nih lagi diazab nih, ya. Ada anak, dia baca masih terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya ibunya lagi disiksa memunkar nakir, lagi digebukin memunkar nakir. Anaknya yang kecil tuh yang meninggal, yang ditinggal baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung turun tangan. Ya munkar nakir, angkat azabnya. Kenapa ya Allah? Aneh malu ngazab orang tua. Emang ada urusan apa ya Allah? Anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Siapa Allah? Allah yang Rahman, Allah yang kasih sayangnya tadi terbilang Allah Rahim. Aneh disebut oleh anak kecil Rahman, aneh disebut sama dia Rahim. Aneh penyayang, masa aneh tega bapaknya aneh siksa? Angkat siksaan, kasih mahligai, ampunin dosanya, terima amal ibadahnya, lapangin kuburnya, jadikan kuburnya taman sorga. Itu bocah baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ali Zainul Abidin
Dulu waktu ane ngaji Muallim Syafi'i Hadawi, dia ngabarin tuh. Dulu Al-Imam Ali Zainul Abidin punya anak Imam Hasan. Dia titipin anaknya buat baca Al-Fatihah doang. Sama seorang guru yang bisa baca, yang guru-guru ya Quran, dititipin. Ustaz, anak aneh ajarin Al-Fatihah. Siap. Berapa hari? Beb, 3 hari, insya Allah nanti aneh ambil lagi. Tapi setelahnya aneh bakalan tes dulu. Baik. Karena Imam Ali tahu Quran begitu banyak, surahnya nggak ada yang wajib kalau sembahyang mah. Yang wajib cuma Al-Fatihah doang, betul? Dia cuma minta gurunya ngajarin Fatihah aja, asal benar aja bacanya. Udah 3 hari selesai, San, coba baca. Dia baca dari Bismillah sampai waladhdallin, bacanya pas, bener, nangis ngegigil Imam Ali. Dia girang, alhamdulillah anak aneh bisa baca Al-Fatihah. Saking girangnya, dikasih tuh gurunya selemari makanan, selemari pakaian, selemari uang. Subhanallah, kalau ada tuh orang tua kayak gitu tuh, guru nggak ada yang miskin. Betul nggak Ustaz? Selemari makanan, selemari uang. Ini sekarang kan cuma titip, ya. Tuh anak dititip aja ngaji, ya. Kalah sama kucing sama anjing. Coba titip kucing, Pak. Saya punya kucing banyak. Nitip kucing sehari 50.000. Betul? Titip anjing, oh berapa lagi tuh nggak tahu. Ini nitip anak buat ngaji Quran, bayaran kagak. Kalau di sini sih, insya Allah enggak, ya. Saya tanya sama ustadz di sini, wah alhamdulillah kalau di sini mah yang pada ngaji-ngaji, masya Allah. Kenapa? Sama. Nih, guru-guru, penolong-penolong kita nggak bisa ngajarin anak kita, ya. Tapi jangan cuma titip doang. Panggil anak, coba baca depan kita, dengerin bacaannya, ya. Nih anak kita nih, ya, dia bisa baca bahasa-bahasa lainnya, dia bisa tampil dengan bagus. Coba Qurannya bagus gak? Ya, alhamdulillah nih, saya kira ada guru-guru ngajarin Quran, ya. Butuh sabar, bu, ngajar Quran butuh sabar, ya. Kalau saya malah nggak mau, ya, kurang sabar, ya. Allah sabarnya, makanya nih khairukum, sebaik-baik manusia man ta'allamal Quran wa 'allama, yang belajar. Suaranya kasih sayang. Kalau dia maki-maki kita dengerin, ya Allah, ya, kita tatap mukanya dalam-dalam. Ya Allah, satu saat gua nggak bisa lihat nih muka, ya, kita cium tangan, ya Allah, kita cium pada keriput, ya. Dulu nyebokin kita, gedong kita, sekarang udah keriput. Kita liatin tangannya, ya. Makanya aneh haramin orang tua santri datang tuh, santri duduk bareng sama orang tuanya, aneh haramin duduk di bawah. Bapak lu biar ibu lu di atas, duduk di bawah biar pakai akhlak. Cuci kakinya. Banyak salah lu, makanya lu ketutup jalan lu. Bukannya nggak berkah, ketutup jalan karena orang tua nggak bisa ngungkapin kesel, tapi ditahan di hatinya. Itu tuh yang bisa bikin orang, ya, anak-anak pada kagak ada yang berkembang, ya. Kita nggak redo, cuman nggak ada yang kesimpan. Allah masih balas tuh. Cuci kakinya, minum airnya. Aneh ajarin anak-anak aneh minum air orang tua lo. Buya dulu cium, minum air, ya, cium kakinya, ya, cuci kakinya, minum airnya. Entah kalau dia nggak adil baru nyesel. Gigi, Pak, Bu, gigi nih nggak ada rasanya. Hebatnya gigi apa? Ya orang sehat, betul? Iya lagi sehat, kagak ada rasanya. Makan apa juga peletak-peletok begitu. Coba kalau lagi sakit gigi, baru berasa tuh gigi, wah, ya. Lesal wajah ke wajah terus, nggak ada penyakit kayak penyakitnya sakit gigi. Lebih baik mana sakit hati sama sakit gigi? Allah sakitnya begitu tuh nanti orang tua kita. Coba lihat sekarang, ya. Nggak usah lo bangga S1, S2, alim, kiai. Buat apaan?
Orang tua kayak bangga sama kita, seneng juga kagak, doain juga kagak. Bangga kalau anak kita, ya seorang anak sampai orang tuanya bilang, nah sini, darah yang ibu pernah keluarin, susu yang pernah lo minum, keringet yang pernah dulu ibu usahain buat lo, gue redo. Saya pernah Pak ulang tahun minta doa gitu sama anak-anak murid saya gitu, terus kesel gitu karena nggak ada yang doain, ngaji. Saya nggak butuh doa orang lain. Saya kalau ulang tahun saya datang ke ibu saya, Bu, saya cuci kakinya. Saya nggak butuh Bu doa orang lain. Mau anak, mau bini, mau murid doain, nggak butuh. Ini kelahiran nih. Saya lahir dari mana? Saya lahir dari rahim. Betul? Kalau ibu ikhlas, ibu redo, doain panjang umur masa. Kalau ibu nggak redo, doain tahun ini mati. Nggak apa-apa. Buat apaan hidup panjang kalau ibu nggak redo? Ini kagak. Nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun, kesel. Nggak ada yang inget, ya, tumben nih nggak ada WA, nggak ada yang inget. Ya ilah, sama orang tua ini ulang tahun kagak, nggak ada yang ngasih duit apa malah nuntut. Saya ngajarin anak-anak murid saya, anak-anak saya, dah kalau ulang tahun nggak usah pakai minta doa yang lain, datang ke ibu, minta redo, minta ikhlas, minta sampai dia ucapin kalimat gue redo. Dan selesai Pak, ya hidup kita pasti bahagia. Nih anak muda, selesai. Ilmu ente mau katanya baca kitab jago, sejago-jagonya juga percuma. Ya, kenapa orang tua ente nggak redo? Ya, nggak seneng. Ada seorang dulu Nabi Musa pengen minta kabar, ya Rob kasih tahu aneh teman aneh di sorga. Kata Allah, ya Musa, teman ente tukang daging di pasar ini, ente datang, namanya Fulan bin Fulan. Ntar ente datengin. Pikiran Nabi Musa, temennya Nabi Musa di sorga. Temennya Nabi, sorganya sorga VIP, betul gak? Ini pasti wali nih, ini pasti ahli ibadah nih, ini pasti orang baca Tauratnya hampir berhatam-hatam nih. Pas dilihat, ternyata tukang daging yang biasa daging ngajar biasa juga, dagang daging. Selesai, dia potong daging dikit disisain, dia bawa pulang. Kata Nabi Musa, aneh boleh nginep gak rumah ente? Boleh. Nabi Musa pengen tahu amalannya apa nih anak. Dia nginep semalaman tuh. Ini anak gak ada malam-malamnya, gak ada ibadahnya. Baca Taurat kagak, sembahyang cuman yang wajib, kali pakai tahajud kagak. Dia masuk, dia daging dipanasin, dimatengin. Selesai itu dia angkat ibunya, dia masukin kamar mandi, dia mandiin, dia cuciin, dia cebokin, dia gendong lagi. Selesai, dipakein baju, dipakein wangi. Itu makanan yang udah siap, dia suapin ibunya. Selesai disuapin ibunya, dia tidur. Nabi Musa bilang, ya anak keblok, ya tahajud kagak, boro-boro tahajud, sembahyang subuh terkejut, ya boro-boro tahajud. Nah anak kagak ada hebat-hebatnya, apaan hebatnya kok temenannya di sorga. Nabi Musa sampai malam masih ngejaga. Tengah malam dia lihat, dia dengar ada terintihan dari orang tua, wanita renta ngangkat tangan di hadapan Allah, ya Rabb, ij'al waladi jadi Musa bil jannah. Ya Allah, tolong jadiin anak aneh temennya Nabi Musa di sorga. Besok Nabi Musa pulang pagi-pagi, ya dia pamit. Ternyata nih anak bukan nggak ada keistimewaan apa-apa. Keistimewaannya karena dia punya ibu redo. Doanya setiap malam, ya Allah, jadiin anakku temennya Nabi Musa di sorga. Ya, mau apa silahkan. Ya, insya Allah bakalan Allah berikan. Asalkan kita punya orang tua, kita mampu bahagiakan. Amin. Ya, mudah-mudahan saya punya ceramahnya ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ke depannya jauh lebih baik. Tapi saya titip pesan, ya, saya titip pesan, boleh maulid boleh hadir, tapi ngaji wajib. Ya Bu, ya Bu, kalau ada yang ngajar-ngajar nih datang, mau ngaji Quran kayak jangan pakai malu.
jadi makhluk terbaik di dunia, masa malu? Yang terbaik tuh yang ngaji Quran, ya. Mau ngaji fikih jangan pakai malu. Masa gue bareng sama orang sama anak muda nggak pakai malu? Emang kita udah tua juga, tua kejemur, ya. Nggak bisa apa-apa nggak pakai malu, udah malah ngaji aja bareng sama yang muda kayak sama anak kecil, nggak pakai malu ngaji. Kenapa? Sebaik-baik manusia, ya. Dulu ada ulama Jawa Timur, ya, namanya Mbah siapa namanya? Bukan, ada kiai, ya, kiai di Pasuruan apa namanya? Mbah Hamid. Dia kalau yang udah mau meninggal nih, udah tua-tua nih, udah mau meninggal, disuruh tuh ngaji Quran. Yang udah tua-tua nih, ini ada gak yang udah ngap-ngapan? Ada? Hah? 7 tangan. Kalau ada ngap-ngapan suruh ngaji Quran tuh. Kenapa? Pas mati predikatnya khairukum, dia sebaik-baik manusia. Bu, nggak usah bangga 10 kali hatam, 5 kali haji, ya. Bangga kalau mati husnul, apalagi derajatnya terbaik lagi. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran. Nah, besok nih yang ngap-ngapan ngaji Quran, ya. Mati, wah sebaik-baiknya, ya. Ishadu, wah, saksiin ini makhluk terbaik di dunia. Baru ngaji sekali, ngap-ngapan mati. Alhamdulillah. Ya, jadi belajar, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya. Mohon maaf Pak, Ibu, ini ada bahasa-bahasa saya yang kurang pantas, mohon maaf, ya. Ada bahasa-bahasa saya yang agak kasar, mohon maaf, ya. Karena saya makhluk kasar, ya. Kalau saya makhluk halus, Ibu kabur, ya. Betul? Maafin Ibu, ya. Kalau ada bahasa-bahasa kasar, ya. Turmansah makhluk kasar, ya. Kalau makhluk halus, ya. Jadi maafin. Terima kasih atas undangannya. Maafkan kalau ada kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Abu Ya untuk sekaligus mentakdim dengan doa. Ustaz Iwan, fadhol menutup acara ini dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlan wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli kutrun wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.